Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tetap baik kan? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID ini masih berlangsung. Kenakan masker saat keluar rumah dan mencuci tangan sesering mungkin. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai donor darah. Pasti kalian udah gak asing kan sama kata-kata donor darah? Nah, selama pandemi COVID ini masih berlangsung, banyak rumah sakit maupun puskesmas yang sangat membutuhkan darah, baik A, B, O, maupun AB. Namun, di masa pandemi COVID saat ini, banyak orang yang takut atau ragu untuk melakukan donor darah. Padahal, kebutuhan darah saat ini sangatlah meningkat pesat. Banyak pertanyaan mengenai donor darah jika dilakukan di masa pandemi COVID saat ini. Apakah aman donor darah di masa COVID-19 ini masih berlangsung? Sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu yang disebut donor darah? Dan apa itu perbedaan antara donor darah dan transfusi darah? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah itu sendiri ialah proses pemindahan darah, dan yang menerima di sini adalah pasien dari seseorang yang sehat, yaitu seorang pendonor darah sukarela dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Donor darah juga ada dua, yaitu ada yang sukarela dan yang pengganti. Pendonor darah sukarela atau biasa dikenal dengan istilah DDS ialah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapakah darah tersebut akan diberikan. Sedangkan donor darah pengganti atau dikenal dengan istilah DDP ialah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan ia pun tahu kepada siapa darah tersebut akan diberikan. Lalu, siapa saja yang boleh melakukan donor darah? Tentu, semua orang bisa menjadi pendonor darah, tetapi dengan syarat yang pertama, laki-laki atau perempuan berusia 17-60 tahun. Syarat yang kedua yaitu harus sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Syarat ketiga, berat badan minimal pria yaitu 50 kg dan wanita yaitu 45 kg. Syarat keempat yaitu kadar hemoglobin minimal 12,5 dan maksimal 17 gram per desiliter. Yang kelima yaitu tekanan darah sistolik 110 sampai 160 mm Hg dan diastolik 70 sampai 100 mm Hg. Syarat yang keenam yaitu bagi pendonor ia tidak sedang menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, jantung hati, sifilis, paru, ginjal, kencing manis, kanker, atau penyakit kulit kronis. Dan yang terakhir, syarat yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Untuk protokol pencegahan penyebaran COVID-19 terkait pelaksanaan donor darah, baik yang dilaksanakan di kantor UDD PMI maupun mobile unit, ada beberapa sarana dan prasarana tambahan. Yang pertama, yaitu menyiapkan hand sanitizer. Kedua, melakukan pengukuran suhu. Ketiga, harus mengenakan masker. Yang keempat, menyiapkan formulir penyelidikan epidemiologi virus corona. Kelima, adanya KIE cuci tangan dan KIE pencegahan COVID-19.
Bagi pegawai UDD PMI yang sedang bertugas, mereka semua wajib menggunakan APD secara optimal. Mereka pun wajib mencuci tangan baik dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan air mengalir sesuai prosedur. Pegawai pun yang melakukan seleksi donor seperti teknisi, perawat, atau dokter dengan teliti menanyakan inform consent dan formulir penyelidikan epidemiologi virus corona. Dan yang terakhir, mereka pun wajib untuk memeriksa suhu tubuh saat akan masuk ke area UDD atau area mobile unit. Bagi pendonor darah, sebelum melakukan donor darah, wajib untuk mengisi dengan jujur inform consent dan formulir penyelidikan epidemiologi virus corona. Lalu, apabila mereka memiliki riwayat baru bepergian ke daerah terdampak, baik dalam maupun luar negeri, dan pernah melakukan kontak erat dengan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan COVID-19, sebaiknya menunda donor darahnya selama 1 bulan. Apabila pendonor ada riwayat terjangkit COVID-19, lebih baik menunda donor darah sampai 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Dan selama berada di area UDD PMI, pendonor harus menjaga kebersihan diri, tidak bersalaman atau kontak fisik dengan siapapun, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah donor darah. Dengan melakukan donor darah, kita akan mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Kemudian, kesehatan kita pun menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Donor darah pun dapat membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Kita pun dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk mendapatkan relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Ada 5 manfaat donor darah bagi kesehatan. Yang pertama, donor darah dapat menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi sel darah merah. Ketiga, dapat membantu penurunan berat badan tubuh. Keempat, dapat mendapatkan kesehatan psikologis. Dan yang terakhir, dengan donor darah dapat mendeteksi penyakit serius. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan terkait donor darah dan hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi pendonor darah di masa pandemi COVID saat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk donor darah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.